Inspirasi Ramadan kali ini bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga dikenal sebagai salah seorang intelektual Muslim, Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Rima. Terima kasih telah hadir di studio kami. Ya Pak Mahfud, ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa dibanding bulan-bulan lainnya, begitu ya. Tapi apa makna yang paling dalam bulan Ramadan ini bagi Anda? Kalau bagi saya ada dua. Pertama, mengevaluasi diri ya, mawas diri apa yang sudah saya lakukan selama setahun terakhir ini. Saya sudah meninggalkan Ramadan yang dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan amal yang ke depan sesudah ini, karena inilah saatnya sebenarnya kita itu memperbaiki diri dengan menambah amal sebaik-baiknya. Tentu pada akhirnya itu akan mengantar kita untuk meningkatkan kualitas diri menjadi insan kamil ya. Menuju insan kamil. Insan kamil itu artinya manusia yang sempurna, yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, tetapi juga selalu sekaligus berusaha menambah amal-amal baik. Tentu saja sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Ini penting kata situasi dan kondisi ini, karena kadangkala perbuatan kita itu berbeda kepentingannya dengan perbuatan orang lain, ya, sehingga tampak seperti bertentangan gitu, tetapi sebenarnya tidak apa-apa dalam hidup itu bertentangan. Taruhlah di dalam politik kita beda, tetapi sebenarnya kan yang menentukan itu semua adalah hati masing-masing. Apakah ini didasarkan pada rasa ikhlas untuk mencari kebenaran, mencari kebaikan, atau rasa culas dan sebagainya, itu juga menjadi dasar. Ya. Saat Anda memegang amanah sebagai Ketua MK ya, apakah ada pengamanah spiritual Anda sebagai Muslim ketika Anda harus memutuskan suatu masalah yang cukup penting gitu? Iya, saya dulu selalu berhati-hati ketika menjadi Ketua MK itu. Pertama, kalau memutus pedoman hukumnya tentu hukum negara, tetapi landasan moralnya itu adalah hukum agama. Landasan moral itu artinya begini, saya ini oleh agama diperintahkan menegakkan keadilan di antara manusia, bukan di antara orang Islam. Jadi kadangkala orang itu berlaku tidak adil karena ini temannya Islam lalu diperlakukan istimewa. Bagi saya tidak, keadilan itu untuk manusia. Itu satu. Yang kedua, saya selalu berusaha untuk tidak berhubungan dengan orang yang punya perkara. Tentu kalau tamu tiba-tiba datang gitu ya, lalu bicara perkara, kita tidak bisa menghindar. Tapi kalau ada orang mengatakan, Pak saya mau ketemu karena ada kasus sedang ditangani MK, pasti saya tolak gitu. Nah itulah sebabnya sampai sekarang itu saya selalu begini, selalu nantang gitu ya. Maksudnya nantang Pak? Nantang itu maksud saya bukan sombong-sombongan, maksud saya sekarang ini sudah bukan Ketua MK. Saya tidak juga dilindungi oleh tentara, oleh polisi. Kalau saya memang melakukan sesuatu, maka sekarang siapapun, saya bilang, rakyat yang melihat saya dari televisi, dari apa gitu, sekarang ini merasa pernah memberi uang, menyuap saya selama saya menjadi Ketua MK dulu, ya diungkap aja sekarang, kan tidak ada yang bisa melindungi saya kan. Iya kan? Ungkap coba, wah saya dulu pernah ngasih uang Pak Mahfud dalam kasus ini, ungkap aja sekarang. Nah ini penting karena waktu Pak Akil Muhtar itu ditangkap kan, karena kasus itu, lalu ada yang mengatakan, tuh Pak Mahfud pasti kebagian itu katanya kan, karena dulu temannya. Nah saya katakan, saya tantang sekarang siapa saja yang pernah dulu ketika saya menjadi Ketua MK pernah ketemu saya, nitip uang kepada saya, rekening saya langsung ketemu, atau rekening istri saya. Berarti atau anak intinya saya tantangan gitu. Anda sebagai Ketua MK ini sangat berat begitu ya Pak ya? Iya, sangat berat sekali pada waktu itu. Tapi kita kan punya begini, saya selalu punya pikiran begini Mbak Rima, kalau kita itu berbuat sesuatu yang tidak baik, itu pasti kita akan mengalami nasib tidak baik juga gitu. Saya selalu yakin pada hadis Nabi itu, barang siapa memakan barang haram maka dia akan tersiksa di dalam hidupnya maupun di akhirat kelak. Maka saya berpikir gini, kalau sekarang nerima suap misalnya, makan barang haram, mungkin kelihatan saya enak, tapi saya itu sebenarnya hati tersiksa. Hidup selalu dihantui rasa takut, rasa malu,
mungkin kalau saya punya harta banyak lalu berpikir, duh gimana nih nanti kalau KPK tahu kan gitu kan jadi tidak enak hidup itu. Baik, jadi ini adalah momen yang baik untuk memulai suatu yang positif begitu ya Pak? Iya, iya. Baik, kita harus break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda.